Baik, untuk memulai, saya mau contohkan tentang contoh makalah yang nanti akan kita berikan penomoran halaman secara otomatis. Nah, ini contoh makalah. Jadi kalau makalah kan biasanya terdiri dari cover gitu ya, cover seperti ini. Nah, ini makalah skripsi. Tapi cover itu nggak boleh ada halaman kan. Lalu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar diberi halaman, tapi halamannya Romawi, biasanya I1 gitu ya. Lalu setelah kata pengantar, daftar isi ya. Daftar isi. Nah, setelah daftar isi, bisa lanjut ke bab 1. Bab 1 halamannya biasanya di bawah sini. Lalu bab 2. Lalu bab 3 dan daftar pustaka. Nah, ini komponen makalah biasanya kurang lebih seperti ini. Kadang ada babnya sampai 4 gitu ya. Cuman kita ketika memberikan penomoran halaman, misal untuk cover itu karena nggak ada halaman, ketika di-insert otomatis halaman di cover juga akan ikut ada penomoran gitu ya. Makanya kita coba praktekkan untuk satu file ini bisa berbagai macam format penomoran halaman. Gitu. Baik, yang pertama ini kita sudah buat covernya. Nah, supaya kita bisa memisahkan antara halaman cover dengan halaman kata pengantar, kita harus lakukan break di antara dua halaman ini. Caranya, kita simpan di sini, kita delete atau backspace lagi nih. Bukan di backspace ya, di delete. Biar kata pengantarnya naik dulu ke atas. Setelah itu kita simpan di sini. Ini cara untuk mempermudah karena kalau di breaknya di sini nanti loncat ada halaman kosong tersedia. Makanya supaya tidak pusing, naikkan dulu si judul yang akan kita break. Kita naikkan kata pengantar, lalu ke menu layout, lalu ke fitur yang ini, break, dan next page. Breaknya next page yang ini ya. Oke, ini loncat sendiri. Nah, otomatis ketika di break tadi itu, kertas, kita ibaratkan kertas yang cover ini dengan kertas yang kata pengantar itu sudah berbeda, sudah putus gitu ya. Nah, setelah putus, kita akan memberikan halaman kan di bawah sini nih, di halaman kata pengantar, tapi yang bagian bawah. Kita simpan di sini, biasa berikan insert numbering atau page number. Ada di menu insert, ke page number, kita pilih yang bawah, kita coba aja ya. Tapi nanti menyesuaikan, mau yang atas itu ada yang top, kiri, tengah, kanan, lalu yang bottom itu bawah, bawah kiri, bawah tengah, bawah kanan. Gitu. Kita pilih yang bottom dulu aja. Kita pilih yang bottom atau bawah kanan. Oke. Nah, ini jadi dua nih, halaman kata pengantar. Karena tadi masih di bawah cover juga masih terinclude halaman 1. Nah, supaya tadi kan kita sudah break ya. Lalu kita bisa ubah dulu yang ini. Klik di sini. Lalu link to previous-nya dimatikan. Dimatikan. Nah, ini sudah putus total berarti dengan halaman yang cover. Sekarang halaman yang cover, angka satunya bisa dihilangkan. Dan angka 2-nya yang ini,
yang halaman kata pengantar tadi. Kita ubah jadi format I1 di sini, page number. Lalu ada format page. Lalu kita ubah yang number format ini, pilih ke bawah ada I1 yang Romawi kecil. Start at-nya mulai dari I1. Oke. Nah, ini sudah oke. Jadi halaman kata pengantar sudah I1. Dan covernya tidak ada halaman. Sudah oke berarti ya. Cover dan halaman kata pengantar sudah berbeda format. Lalu daftar isi itu Romawi I Romawi 2. Oke, sudah oke. Dan bab 1 pendahuluan itu harusnya angka 1 halamannya. Ini masih I Romawi 3. Kita ubah juga. Untuk merubahnya sama persis kayak tadi. Kita tarik aja dulu ke atas. Ke halaman daftar isi sini. Kita delete, lalu dia naik 1. Yang penting naik dulu aja. Ini supaya tidak bingung nanti ya ketika kalau di sini lalu di break, dia nanti akan loncat. Jadi nanti ada tersedia kertas kosong. Nah, itu kan nggak bagus. Kita naikkan dulu aja. Naik dengan daftar isi. Nah, ini berbarengan satu halaman. Setelah itu kita break lagi di layout dan di fitur break dan klik next page. Oke, setelah ini jangan lupa ini walaupun sudah di break, sudah diputus tapi belum putus total antara daftar isi dengan bab 1. Kita harus memutuskan total dengan cara klik kanan di sini di halamannya, edit footer. Oke, setelah edit footer, link to previous-nya dimatikan. Setelah dimatikan, kita atur lagi formatnya di page number, lalu format page number, number format, kita ganti dengan angka. Start at itu mulai dari, ya, itu mulai dari 1. Oke. Ini sudah jadi 1 nih halamannya. Kita double klik di sini. Kita cek ke atas. Nah, sudah oke ya. Daftar isi halaman I2 Romawi. Bab 1 halaman 1. Nah, gitu. Bab 2 halaman 2, bab 3 halaman 3, dan seterusnya. Daftar pustaka ini nggak usah pakai halaman. Kita delete lagi. Lalu layout, page, break, next page. Double klik di sini, klik 2 kali atau klik kanan bisa. Lalu kita matikan link to previous-nya. Ini bisa di delete. Kalau link previous-nya tidak dimatikan, yang ini, kalau kita delete di halaman daftar isi, itu halaman atasnya ikut terdelete juga. Gitu. Nah, ini kan mulai dari cover, lalu kata pengantar, daftar isi. Nah, daftar isinya masih kosong. Kita akan buat daftar isi otomatis. Caranya kita buat di blok seperti ini, di sort, lalu di reference, di menu reference, itu nanti akan ada add text di sini.
kita sort tadi ya, lalu ke menu reference, lalu ke add text. Kita berikan untuk kata pengantar itu level 1. Nah, ini tinggal diketengahkan lagi. Biasa memang berubah formatnya, tapi kita bisa ketengahkan lagi. Lalu daftar isi kita sort juga di reference, lalu add text berikan level 1 juga. Lalu bab 1 kita sort juga, add text lagi. Nanti format untuk ngerapihinnya terakhir aja. Yang penting kita berikan penanda dulu untuk setiap bab. Sama setiap bab diberikan level 1. Nah, daftar pustaka level 1 juga. Level 2 itu untuk apa? Untuk subjudul. Misalnya di bab 1 itu ada latar belakang. Ini subjudul. Diberikan level 2. Jadi nanti di daftar isinya dia akan menjorok ke kanan. Nah, di bab 2 juga ada nih subjudulnya. Level 2. Di bab 3 ada juga subjudulnya. Level 2. Oke. Kalau sudah diberikan penanda semua, judul dan subjudul, kita tinggal klik di daftar isi, tinggal di enter begini. Di enter di bawah daftar isi, lalu yang di menu reference tadi yang dekat add text itu, jangan di add text tapi di table of content, diklik, pilih yang paling atas. Nah, halamannya nanti akan muncul sendiri. Gitu. Lalu di sini ada kata konten, itu di delete aja. Nah, daftar isi udah jadi otomatis plus dengan halamannya. Lalu kita perbaiki spasinya di home, lalu di paragraf. Spasinya biasanya 1. Ini afternya 0, beforenya 0. Oke, nah ini jadi daftar isi. Hurufnya semua tadi karena ada berubah-berubah warna, tinggal di home, di sort dulu semua, Ctrl A, lalu klik home, lalu ini dipilih yang huruf warna hitam. Nah, udah jadi makalah. Jadi nggak usah membuat daftar isi, dilihat dulu satu persatu halamannya, halaman berapa gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba? Atau saya pilih aja ya yang mau coba? Boleh nyoba, Pak. Siapa nih? Aton, Pak. Oke, Aton. Tapi Aton, itunya makalahnya. makalahnya ya, nggak ada ya? Iya, Pak. Oh, sebentar. Saya mau tanya boleh? Ya, boleh. Kan kalau subjudul yang kedua gimana itu Pak? Kan cuma ada A doang. Subjudul yang kedua. Oh iya, ini kan hanya contoh. Jadi kalau subjudul itu bisa A, bisa ada B-nya juga gitu. Tadi saya kopinya cuma sedikit. Jadi kalau yang A misalnya, misalnya ini subjudul ada A gitu ya.
Lalu B-nya mungkin ada juga, tapi karena saya contohnya hanya sampai A, jadi A saja. Gitu. Atau nanti saya berikan file yang ini ke Anton. Bentar, saya buat dulu ya. Nanti saya kirim di, atau bisa akses di UF-Link kan ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti semua juga bisa praktek mandiri. Kalau Aton prakteknya sambil di share screen-nya. Bentar, saya buatkan untuk file latihannya. Sambil menunggu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak kalau level 3 itu buat apa, Pak? Jadi ada judul, ada subjudul, ada subjudul. Jadi bisa sampai 3 menjorok. Nanti kita coba ya. Yang sampai 3 itu seperti apa? Nanti yang Aton. Supaya tergambar nanti bedanya apa sih? Level 1, 2, dan 3. Udah, Pak. Ya. Ada salah. Udah, Pak. Mulai Ya, aja. boleh. Jadi halaman cover dan halaman kata pengantar itu harus diputus gitu ya. Iya, Pak. Aduh. Oke, next page. Kita mulai pakai dengan yang halaman, boleh yang bawah. Yang ini apa yang ini, Pak? Ya, terserah. Yang tengah Nah, aja, Pak. coba. Nah, Bapak masih ngacak. Sekarang halaman cover dan kata pengantar itu harus diputus dulu total. Nah, itu link to previous-nya dimatikan. Oke, di cover sekarang di delete. Jadi kalau nggak dimatikan itu yang nantinya ngikut ya, Pak? Ngikut semua ke delete gitu. Nah, sekarang yang kata pengantar halamannya jadi I Romawi yang kecil. Oke. Udah, Pak. Sip. Yang daftar isi itu nanti aja. Dia aja ya. Ya. Sekarang jadi langsung ke sini, Pak. Oke, bab 1 klik di situ. Di page layout-nya kita break supaya pisah dengan daftar isi. Udah ini. Di bawahnya coba dicek halaman bab 1-nya masih I, Pak. Nah, double klik di situ. Nah, sudah seperti itu linknya dimatikan. Udah. Setelah dimatikan baru Aton berubah. Nah, page number-nya dengan angka. Oke. Sip. Udah, Pak. Nah, itu sudah ngikutin semua.
tinggal daftar isi yang belum dimatikan linknya. Kursus. Double klik dulu di atasnya, nanti diulang lagi, double klik di situ. Oke, coba di halaman. Oke, udah mati ya? Udah mati, Pak. Tinggal dihapus berarti. Ya, tinggal dihapus. Kok dihapus semua, Pak? Oh, berarti belum mati itu linknya. Undo aja. Udah, Pak. Klik di Apa ini? close aja. Coba scroll ke atas, lihat daftar isi, daftar pustaka. Coba double klik dulu. Kadasin dulu gitu, Pak. Ya, gitu. Page layout, lalu di break dulu. Nah. Oke, ya benar. Double klik, lalu matikan linknya. Baru di delete. Berarti tadi yang daftar pustaka itu masih menyatu ya dengan halaman menyatu, atasnya. Pak. Betul, belum dipisah. Udah, Pak. Kalau sudah, terakhir kita membuat daftar isi kan ya? Iya, Pak. Oke, mulai dari atas dari kata pengantar. Kok ininya belum? Di page layout. Taruh. Oh, bukan, maaf. Di referensi, Pak. Iya, references. Ada di teks level 1 ya, Pak? Level 1, ya. Nanti tinggal dirapihinnya belakangan aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Lalu kata pengantar itu level 1 juga. Kok yang ini nggak berubah ya, Pak ya? Yang mana? Yang bab 2. Yang bab 2 nggak berubah? Iya. Kemungkinan settingan yang tadi saya sudah buat itu ke gitu. copy ke sini, jadi sudah tersetting. Yang ini juga, Pak? Iya. Nah, bisa dilihat tuh di kiri, kalau Aton kan munculin navigasinya, sudah ada tuh kata pengantar gitu kan ya, di kiri tuh. Nah, sekarang level 2-nya dibuat aja, Ton. Di bab 1 itu ada subjudul. Ada ini, Pak ya? Latar belakang itu dibuat aja. Level 2. Tuh. Jadi maksudnya level Ininya. itu menjorok dia ya. Jadi ke ini ya, Pak ya? Nanti kalau ada level 3 lagi, subjudul lagi, misalnya definisi tuh. Definisinya dibikin level 3. Tadi mana? Satu. Yang ini juga ya, Pak ya? Tadi yang bab 2 itu ada subjudul lagi ya? Subjudul. Yang bisa dikasih level 3 ya? Nah, itu ini, Pak. Definisi. Oke, dicoba. Definisi kasih level 3. Nah, jadi yang nomor 2-nya tuh ada juga tuh, aspek kecanduan. Nah, level 3 juga. Udah, Pak. Oke, kalau sudah tinggal ke halaman daftar isi. Belum dirapihin, Pak. Gak apa-apa, nanti terakhir. Jadi kalaupun belum dirapikan, nggak ngaruh kalau daftar isi. Tinggal di enter, di enter di bawah daftar isinya. Oke. Ya, geser dulu ke samping colornya. Tinggal table of content-nya di paling kiri diklik.
Oke, sudah jadi. Itu contents-nya, kata contents di delete aja. Setelah ini tinggal dirapihkan. Kalau merapihkan bisa ya. Ya Pak. Udah familiar kan ya. Dari SMP SMA sudah familiar dengan Microsoft Word untuk merapikan gitu. Mungkin beberapa teman-teman juga mahasiswa sudah paham tentang tata cara memberikan penomoran seperti ini. Jadi kalau yang sudah paham mungkin kita refresh lagi sekarang. Kalau yang belum paham bisa terus latihan, nanti rekaman yang pembelajaran sekarang saya putar ulang terus di UF-Learn. Nah, pertanyaannya, dalam membuat makalah itu kan kita terus menambahkan halaman-halaman seperti itu ya. Ya Pak. Otomatis halaman kan akan berubah. Nah, kita coba misalnya Aton di halaman latar belakang itu menambah terus paragraf demi paragraf sehingga menambah jumlah halamannya. Coba di enter aja di halaman daftar di halaman latar belakang. Di halaman latar belakang. Ya, coba misalnya latar belakang Sini Pak. Aton itu nambah banyak gitu ya. Halamannya Sini. cuma satu kan, terus enter Iya, aja. Enter. Ya, enter aja. Jadi diceritakan misalnya Aton membuat latar belakang jadi lebih banyak gitu kan ya. Otomatis bab 2-nya itu coba kita cek sekarang bab 2-nya di mana? Ada di halaman. Bab 2-nya ada di halaman. Coba di enter aja sampai di halaman 4 misalnya. Halaman 4, Pak. Oke. Di daftar isi sekarang tadi Aton buat itu bab 2 ada halaman berapa? Bab 2 Bentar, mana? Halaman 2, Pak. Nah, harusnya 4 ya. Iya, Pak. Oke, kita tinggal update. Klik di situ di halaman daftar isi, klik sekali, klik kiri. Nah, scroll ke atas sedikit biar kelihatan. Nah, ada update table. Klik update table. Sebentar. Kliknya jangan yang bawah, tapi yang update. Coba klik lagi sekali. Klik yang paling atasnya, update page number only. Ini, Pak. Tinggal diklik oke. Oke. Ya. Oh iya, udah berubah, Pak. Oke. Bentar ya.